Janji batal lagi. Anies batal bangun rumah DP 0% di Pulau Gebang. Ada kabar buruk lagi bagi yang mengharapkan pembangunan rumah DP 0 rupiah. Anies batal pembangunan rumah DP 0 rupiah di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Seharusnya rumah susun itu selesai dibangun tahun 2022 mendatang. Hal itu dikatakan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko. Dia mengatakan program yang menjadi salah satu janji kampanye Anies itu batal dibangun karena sejumlah faktor. Untuk saat ini Pulau Gebang mundur tidak di 2022, demikian katanya. Sarjoko tak membeberkan alasan pengunduran pekerjaan proyek itu, sebab yang berwenang dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah itu adalah Perumda Pembangunan Saranajaya. Pihaknya hanya memasarkan dan menjalin kerjasama dengan bank swasta dan nagari. Pihaknya juga belum tahu kapan pembangunan akan dimulai. Kalau tidak dibangun tahun 2022, artinya kapan? Kemungkinan besar tidak akan dibangun pada era Anies, karena jabatannya akan selesai tahun depan dan tidak ada pilkada DKI hingga 2024. Artinya boleh dianggap tidak akan ada lagi pembangunan. Sementara itu juga ada rumor menurut politisi PSI bahwa target jumlah rusun diturunkan dan batas maksimal penghasilan masyarakat agar bisa membeli rumah itu adalah 14 juta rupiah. Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan kasus korupsi terkait pengadaan lahan meskipun dibantah. Bahkan sebenarnya tanpa ada kasus korupsi pun, pembangunan pun diragukan. Bayangan saja selama 3,5 tahun terakhir, rusun yang terbangun hanya 780.000 ini dari yang ditargetkan sebanyak 300.000 unit. Dan itu pun yang terjual hanya sekitar setengahnya saja akibat banyak yang tidak lolos syarat dan kualifikasi. Makanya ada kabar Anies akan menaikkan syarat gaji dari 7 juta menjadi 14 juta rupiah agar cepat laku. Ini yang membuat warga menengah ke bawah tidak punya harapan lagi untuk memiliki hunian layak dan terjangkau. Sejak awal pun janji Anies ini terlalu untuk direalisasikan. Hanya saja, ya banyak yang terlalu bodoh sehingga tidak menyadarinya. Masih banyak yang bangga dibuai dengan janji manis sehingga nalar dan logika disingkirkan. Padahal dalam politik apapun ceritanya, rakyat kecil sering dimanfaatkan, dijadikan alat jualan pencitraan, dijadikan sapi perah dan pada akhirnya paling sering jadi korban janji manis yang tidak berwujud. Mereka diangkat setinggi mungkin lalu dijatuhkan lewat PHP, begitulah kira-kira. Hingga pada akhirnya nasib rakyat kecil tetap seperti semula. Hanya saja harapan sempat meninggi karena ada janji dari calon pemimpin yang begitu ngebet ingin berkuasa. Harapan tersebut sirna dan hanya bisa gigit jari. Anies hanya bisa punya waktu setahun lagi sebelum melepaskan jabatannya. Biasanya setiap pemimpin akan ditanya berapa banyak programnya yang sudah dilaksanakan. Tapi khusus untuk Anies, kira-kira berapa banyak janjinya yang tidak terwujud. Soalnya selama ini dia lebih banyak menjual kata ketimbang menata kota. Janji besarnya kacau berantakan. Rumah DP 0 rupiah gagal total. Sumur resapan juga gagal, hanya di bawah sekitar 0,2 sampai 0,3% sampai saat ini. Naturalisasi sungai lebih parah lagi, belum dimulai sama sekali. Normalisasi sungai juga mangkrak karena Pemprov DKI Jakarta kebanyakan drama dan tarik ulur. OKOC prihatin, tagline yang luar biasa di mana katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat dan dicarikan pembeli. Tagline yang hanya bisa membohongi orang bodoh. Janji boleh muluk asalkan bisa dilakukan dan diwujudkan. Yang parahnya ada orang yang sebenarnya tidak mampu, terbukti sebagai menteri pecahatan, tetapi masih memaksa jualan janji muluk. Kalau masih ada yang tidak paham kenyataan ini, fix memang mereka itu sudah buta dan cacat nalar. 3,5 tahun tidak memberikan pembangunan yang berarti kecuali koleksi penghargaan yang sebagian diragukan kredibilitasnya. Jadi bisa disimpulkan selama sisa jabatan berikutnya ya bakal begini-begini saja, tidak akan ada perubahan yang secara signifikan, stagnan bahkan mundur. Siapa lagi yang mau dengan bodohnya diberi janji manis selama 5 tahun? Apakah masih bangga memilih karena dia seiman dan takut karena ancaman berbalut neraka? Sengsaranya selama 5 tahun, bukan waktu yang sebentar. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.